Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam SKD Sarman Ki Demar. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pilkades. Sekarang kita memasuki bab strategi. Strategi ini juga merupakan satu hal yang jangan dianggap remeh. Sama-sama banyak uangnya, sama-sama banyak temennya, banyak bandunya, ya, sama-sama pintarnya, tapi salah strategi pastikan kalah. Ya. Jadi strategi ini sangat penting, di mana kita harus mulai mendata, saat dimana kita harus bisa mulai memberikan bebungah, tali asih atau sebagainya, dimana kita harus mulai kampanye, walaupun jadwal itu sudah ditentukan, tetapi sebelum kampanye kita kan ada promosinya, ada, kalau bahasa Jawanya itu kapan kita mulai memperkenalkan kepada warga, kapan kita harus mulai menjaga. Ini penting, ini strategi bagaimana memenangkan Pilkades ini sangat-sangat penting. Saudara-saudara, maka yang paling utama adalah strategi yang pertama adalah merekrut kader atau merekrut relawan atau jamakan atau bandit. Penting. Merekrut ini berapa sih yang akan dicari? Maka harus punya strategi. Yang pertama adalah mengkira-kira, memperkirakan berapa sih kira-kira. Kalau sudah jelas yang mendaftar itu kira-kira 2 orang, maka targetnya kan harus 80%, ya, target. Jadi kalau jagonya 2 harus punya target 80%, ya, pasti harus, ya, harus. Kalau jagonya 3, maka targetnya adalah kurang lebih jagonya 3 ya sekitar ini 60%. Kalau jagonya 4, maka 50% target bidding, target pemilih. Ini hal demikian untuk bisa mengantisipasi para pengkhianat, ya. Jadi berarti kalau jagonya kok cuma sendiri, maka strateginya adalah harus mencari pasangan keluarga. Ya, misalkan jagonya kok hanya 1, karena tidak boleh pakai bumbung kosong, maka harus ada calon lain, maka carilah jago keluarga hanya untuk mendampingi. Bisa istrinya atau suaminya, bisa anaknya atau cucunya atau adiknya dan sebagainya. Jadi ada melesetnya, yang jadi adalah masih saudaranya. Tapi ini, ya, jadi strategi ini sangat penting. Kemudian yang
kedua tadi kalau jagonya 2 maka target kita biddingnya adalah 80%. Maka yang direkrut ini adalah lihat target bidding. Kalau di situ katakanlah biddingnya ada 10.000, maka targetnya katakanlah orang yang harus direkrut adalah 8.000. Iya, 8.000. Tapi harus punya perkiraan dulu. Misalkan di situ ada di dalam cacah jiwa, cacah bidding, cacah pemilih itu katakan ada 10.000. Maka perkirakan yang datang biasanya adalah sekitar 80%. 80% yang datang. Ya. 8.000 bisa. Iya. Paling hanya sekitar 8.000, naik turun sedikit. Kalau jagonya 2 maka targetnya bidding adalah 6.000. Ya, target bidding, maka carilah bidding 6.000. Kalau jagonya cuma 2. Bagaimana kalau jagonya 3? Kalau jagonya 3 maka harus cari bidding kurang lebih 5.000. Ya. Jadi katakanlah data sensus pemilih 10.000, perkiraan yang datang itu kan pasti itu rata-rata antara 75 sampai dengan 80% yang datang. Jarang 10.000 datang semua, jarang 10.000 datang 9.000, jarang. Rata-rata ya antara 7.000-an lebih sedikit, ya, atau 8.000 yang datang. Nah, maka rekrut kader sesuai dengan target. Minimal kader 1 adalah untuk membawai pemilih 10 orang. Ini sangat-sangat penting. Daerah-daerah yang barangkali dianggap rawan, maka banyak disiapkan pihak keamanan baik dari Polsek atau dari Polres, hanya diperbantukan untuk bisa mengamankan jalannya pemilihan kepala desa. Keamanan itu ya bisa dari Polsek, bisa dari Koramil, bisa dibantu dari Polres dan seterusnya. Juga Hansi Wandra tentu saja, Hansi Fada, Satpol PP. Biasanya kalau dianggap atau diperkiraan
kurang aman, banyakkan keamanan, ada perbantuan dari Polres. Saudara-saudara, memang untuk target suara ini memang sangat menentukan untuk nantinya kita akan dapat berapa sih suaranya. Ini harus betul-betul dicermati. Karena apa? Karena masing-masing jago, masing-masing calon kades pasti akan mengunggulkan dirinya. Katakanlah ada suara 10.000, kalau ada jago atau calon kades itu 3, biasanya masing-masing mengklaim sudah dapat suara 6.000. Jadi suara 10.000 biasanya jadi 18.000 atau jadi 20.000. Ini karena masing-masing kades itu mengklaim bahwa sudah dapat suara sekian. Oleh karena itulah perekrutan kader, perekrutan suara ini sangat-sangat menentukan di akhir perhitungan nanti. Saudara-saudara, setelah kita merekrut kader, merekrut para pemilih, sebaiknya langsung dibina atau didata yang sesuai masing-masing kader atau jamakan harus tanggung jawab pada nama-nama atau para pemilih yang sudah masuk. Harus selalu terkontrol. Apalagi kalau sampai buka pintu atau buka, katakanlah belum daftar saja sudah banyak orang bertamu atau ngendong, ini harus selalu dijaga. Jangan sampai kebobolan, ya, jangan sampai kebobolan. Saudara-saudara, ini disinilah mulai kita harus mengeluarkan biaya, betul-betul biaya yang banyak. Untuk makan-makan, medang, ya, beli rokok. Nah, ini sangat menentukan. Sebab sekecil apapun kekurangan kita akan dinilai oleh para pemilih. Nanti pemilih bisa lari sana, lari sini. Ini sangat berbahaya. Bisa saja para pemilih ini hampir tiap malam datang hanya minta makan, minta rokok, ya kan? Ini kalau kita tidak bina, kita hancur secara ekonomi. Betul, pilkades itu makanya banyak seorang calon kades yang tidak terpilih akan menjadi terpuruk baik secara mental maupun secara ekonomi. Saudara-saudara, setelah melalui jenjang itu berbulan, bahkan mungkin 1 tahun kita buka pintu, maka itulah hasil kerja kita nanti akan diperhitungkan pada hari H setelah pencoblosan selesai dihitung. Di waktu perjalanan kita menjaga kader, menjaga pemilih, disitulah yang memang sangat-sangat memerlukan biaya yang sangat-sangat besar. Saudara-saudara, strategi di waktu menjelang ini, sudah menjelang 2-3 hari menjelang hari H, ini harus diperketat. Banditnya, ada banditnya ini mulai harus berkiprah. Banditnya harus selalu menjaga, setiap standby siang malam, mengontrol para kader juga agar bekerja mengawasi. Kalau dibiarkan, bisa kecolongan, ya, bisa kecolongan. Ya. Ibaratnya orang kepangan garangan. Nah, saudara-saudara, ini yang tadi para kader diwajibkan untuk bisa merekrut 5-10 orang ini harus pagi hari di hari H ini harus terawasi, terkontrol, digiring, ya harus digiring, dijaga. Ibaratnya yang masih di rumah harus ditunggoni,
diajak ke lapangan atau diiring-iring satu pengawal ini dengan dikawal oleh bandit yang lain juga, ini 10 orang dikawal. Bila perlu yang masih di rumah jaga rumahnya, bawa masuk. Nah, biasanya rawannya adalah malam hari. Malam hari ini kalau di desa ini kan tembak-tembakan. Tembak-tembakan itu dalam arti materi uang biasanya. Nah, untuk bisa mengantisipasi demikian ini kader ini yang harus kerja keras. Kader harus kerja keras menjaga para pemilih. Oleh karena itulah saudara-saudara, yang sangat rawan ini adalah malam sampai dengan pagi hari, sampai dengan sekitar jam 10 siang menjelang 10 siang pada hari H. Ini sangat rawan. Bisa 1 hari 2 hari sebelum kita menang, tetapi begitu di hari H mungkin jam 9 jam 10 kita sudah bisa kalah karena pengawalan kita, kader kita lalai, merasa dirinya menang, akhirnya dibiarkan, akhirnya ke Pangandaran. Para pemilih bisa membelot di tengah jalan, dicegati oleh para kader, oleh para botoh atau para tukang totoan. Inilah rawannya di situ. Baiklah saudara-saudara, kita cukup di sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video yang berikut, di upload berikut. Tapi jangan lupa saudara-saudara, saya minta dukungan untuk channel Sarman Kidemang dengan subscribe, like, and comment channel Sarman Kidemang agar cepat berkembang mendunia. Nah, karena ini semua sebagai ilmu pengetahuan sekaligus sebagai hiburan. Terima kasih.